Video ini membahas tentang anime Love Chunibyo and Other Relations dengan genre drama romantis dan komedi. Anime Love Chunibyo and Other Relations menceritakan tentang seorang siswa bernama Yuta Togashi yang menjadi korban Chunibyo. Chunibyo sendiri berasal dari kata Chunibyo, dan orang yang mengidap Chunibyo disebut Chuni, yang berarti artinya adalah penyakit kelas 8 SMP atau sindrom. Tentunya berasal dari bahasa Jepang. Dalam anime ini, main karakternya mengidap Chunibyo pada masa SMP-nya. Namun saat masa SMA-nya dia merasa sadar dan sangat malu apa yang telah ia perbuat. Akhirnya dia mulai berubah pada masa SMA. Namun tidak lama menjadi murid tahun pertama di sekolahnya, dia menemukan gadis yang mengetahui tentang masa lalunya, yang dimana gadis ini juga mengidap Chunibyo. Namun bedanya, gadis yang ditemukan olehnya mengidapnya pada masa SMA. Karena kita sudah membahas sedikit dari animenya, mari kita lanjut ke pembahasan karakter. Perkenalkan, Yuta Togashi. Dia adalah main karakter dari anime ini. Seperti yang diperlihatkan, dia memiliki penyakit Chunibyo pada masa SMP-nya. Namun dia berubah pada masa SMA-nya. Mengapa dia berubah pada masa SMA-nya? Well, ceritanya berawal daripada masa SMP di tengah-tengah confess atau penembakan. Dia menembak cewek yang dia suka pada masa SMP-nya. Namun ya ditolaklah. Ya akhirnya dia berubah pada masa SMA-nya, terus ketemu gadis ini. Iya. Dia pada masa SMA-nya mulai menutupi masa lalunya dengan menjadi murid biasa atau menjadi murid normal di sekolah SMA-nya. Namun dia tidak sengaja menemukan gadis yang mengetahui tentang masa lalunya itu. Perkenalkan, Rika Takanashi. Dia menjadi Chunibyo pada masa SMA-nya karena dia melihat si Yuta Togashi yang masih menjadi Chunibyo pada masa SMP-nya. Dia melihatnya dengan mata berkilauan. Ya, terpukau lah ya intinya. Artinya terpukau. Terus dia nyentuhin si Yuta Togashi. Miris beda. Alangkah terkejutnya dia mengikuti jejak Yuta Togashi. Dia juga memiliki sahabat yang perilakunya sepadan dengan dia. Karena kita cuman bahas 5 karakter sih. Ya, kita langsung lanjut ke karakter berikutnya. Tapi sebelum dari itu, anime ini diproduksi oleh Kyoto Animation, salah satu produksi anime terbesar dalam produksi anime lainnya. Menurut gua nih ya, anime ini punya romance yang bagus, tapi komedinya kurang. Soalnya gua nggak suka ngeliat mereka cosplay jadi Chunibyo, jadi orang-orang yang ngayal gitu lah. MC-nya aja cosplay jadi apa ya? Chikage no. Terus si Rika jadi siapa? Jadi Kurumi si Rika itu. Lihat aja mata kirinya loh itu ngikutin banget dari si Kurumi. Tapi ya Chunibyo is Chunibyo bro. Game is gembel bro. Dang bro. Kalau kata gua nih ya, kalau misalkan ada orang yang punya Chunibyo nih, mending gak usah dilatih ke publik lah. Ngelakuin Chunibyo-nya apa saat sendiri aja, malu-maluin sama. Jadi kayak apa ya, ngawur lah. Ya kalau begitu kita lanjut ke karakter selanjutnya. Perkenalkan, Sanae Dekomori. Ya, dia punya ciri khas rambut 2 kepang. Ya kalau kata gue sih itu kayak rambut tsundere gitu. Terus dia juga di beberapa scene mengaku-ngaku
menjadi anak buahnya si Rika Takanashi. Dia ini tuh juga 11-12 sama Rika Takanashi. Ya karena dia tuh jadi Tsunebyo karena ngeliat si Rika tuh jadi lagi ngapain ya? Karena lagi jadi Tsunebyo. Iya, iya. Terus juga si Sanae ini tuh cosplay jadi apa ya? Jadi karakter Dead Alive kayak Rika Takanashi juga. Tapi nggak tahu bedanya dia jadi apa. Dia juga memiliki kepribadian yang ceria, terus juga nggak bisa diem. Ya istilahnya cerewet sih. Balak lah istilahnya itu. Emang dia. Kalau begitu kita langsung lanjut ke karakter lainnya. Perkenalkan, Shinka Nibutani. Dia ini sekelas sama si main karakter atau Yuta Togashi. Dia juga ketua kelas yang mewakilkan para perempuan di kelasnya. Dia juga populer dan sempat memenangkan kontes gadis terimut dan tercantik di kelasnya yang diikuti oleh para lelaki. Serius, membuat kontes kayak gitu? Ya sayangnya dari nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai yang bagus, dia juga merupakan korban Tsunebyo pada masa SMP-nya. Kasusnya sama kayak Yuta Togashi, cuman bedanya dia cosplay jadi biawarati waktu SMP itu. Tapi pas saat masa SMA-nya dia sadar kalau hal yang dilakukan itu sangatlah bodoh. Akhirnya dia malu dan menyesal. Dia mulai berubah dan menutupi masa lalunya ketika masa SMA, sama seperti Yuta Togashi. Tapi nanti ketahuan sih. Maaf spoiler dikit. Walah. Terus juga gua nggak tahu dia di SMA-nya ini jadi cewek gal atau cuman cewek rambut coklat yang cantik terus populer, nggak tahu, gua nggak bisa bedain sih. Tapi intinya dia korban Tsunebyo juga. Ya kalau begitu kita lanjut ke karakter terakhir. Perkenalkan, Kumin Suyuri. Dia adalah senpainya si Yuta Togashi. Dia juga merupakan gadis yang cantik dan juga dia satu-satunya orang yang normal di anime ini. Dia nggak pernah jadi korban Tsunebyo baik itu SMP maupun SMA. Ya dia juga salah satu anggota klub tidur siang bersama kohai-kohainya. Ya untungnya dia nggak pernah ikut-ikutan jadi Tsunebyo. Ya untungnya nggak pernah ikut-ikutan dia. Dia pernahnya ikut lomba tidur siang. Ya nggak tahu kenapa ada klub tidur siang. Ya akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir ya. Gue sebenarnya ada ingin ngebahas karakter lain. Sebenarnya masih ada beberapa karakter lain gitu, cuman gue malas. Ya udah sih ya. Ya karena gue nggak tahu gue mau bahas apa di penutupannya. Ya udah sih. Dadah.